dibandingkan sebelumnya. Dan ketika negara mulai memiliki kemampuan menentukan di mana investasi akan tumbuh, pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Bagaimana jika pemerintah tidak lagi hanya mengatur lokasi investasi, tetapi juga mulai menentukan bagaimana sumber daya alam Indonesia harus diolah? Di titik itulah arah kebijakan Jokowi memasuki babak yang jauh lebih menentukan. Jika pembangunan infrastruktur memperbesar kapasitas negara, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Apa yang terjadi ketika negara tidak lagi sekadar membangun jalan, pelabuhan, atau kawasan industri? Bagaimana jika negara mulai menentukan cara sumber daya alamnya sendiri harus dimanfaatkan? Disinilah arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo memasuki babak yang paling menentukan, bukan lagi mengenai lokasi investasi, melainkan mengenai syarat untuk memperoleh keuntungan dari kekayaan alam Indonesia. Selama bertahun-tahun, pola ekonomi Indonesia relatif tidak banyak berubah. Berbagai komoditas mineral diekspor dalam bentuk bahan mentah, kemudian diolah di luar negeri menjadi produk bernilai tinggi. Setelah itu, produk yang sama kembali masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal. Model seperti ini menghasilkan penerimaan negara melalui ekspor, tetapi sebagian besar nilai tambah, teknologi, dan lapangan kerja justru berkembang di negara pengolah. Bagi banyak ekonom, kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari pembagian kerja dalam ekonomi global. Namun bagi pemerintahan Jokowi, pola itu dianggap tidak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari posisi sebagai pemasok bahan baku. Karena itulah pemerintah mulai mengambil langkah yang cukup berani. Ekspor biji nikel secara bertahap dihentikan, dan perusahaan diwajibkan membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri apabila ingin tetap memanfaatkan cadangan mineral Indonesia. Kebijakan inilah yang kemudian dikenal sebagai hilirisasi. Disinilah hubungan antara negara dan pelaku usaha mulai mengalami perubahan yang menarik. Sebelum hilirisasi, perusahaan pada dasarnya memiliki keleluasaan menentukan strategi bisnisnya sendiri. Selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, mereka bebas mengekspor bahan mentah ke pasar internasional. Namun setelah kebijakan tersebut diterapkan, situasinya berubah. Negara tidak lagi hanya memberikan izin eksploitasi sumber daya alam. Negara juga mulai menentukan syarat bagaimana keuntungan dari sumber daya itu dapat diperoleh. Perusahaan yang ingin tetap beroperasi harus menyesuaikan model investasinya dengan agenda industrialisasi nasional. Dalam perspektif ekonomi politik, perubahan ini jauh lebih penting daripada sekadar larangan ekspor. Yang berubah bukan hanya kebijakan perdagangan. Yang berubah adalah posisi tawar negara. Alih-alih mengikuti keputusan investasi perusahaan, pemerintah mulai menetapkan kerangka yang harus diikuti oleh para investor apabila ingin memperoleh akses terhadap sumber daya strategis Indonesia. Kebijakan tersebut kemudian mendorong pembangunan berbagai fasilitas pengolahan mineral, termasuk smelter, yang menjadi fondasi bagi industri logam bernilai tambah. Pemerintah juga mengaitkan hilirisasi dengan pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai, memanfaatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan ekspor, melainkan membangun rantai nilai industri yang lebih panjang di dalam negeri. Pendukung kebijakan ini menilai bahwa langkah tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menurut mereka, negara tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai menciptakan insentif agar investasi masuk ke sektor pengolahan dan manufaktur. Keputusan sejumlah perusahaan internasional untuk berinvestasi dalam industri pengolahan nikel kemudian dipandang sebagai indikasi bahwa pelaku usaha akhirnya mengikuti arah kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Kebijakan hilirisasi juga